Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya atas waktunya, kesediaan waktu untuk bisa melihat video ini. Mungkin saya kenalan dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rizky Wijaya. Saya suaminya Farira, seperti itu. Nah, terima kasih banyak ya sebelumnya saya dikasih kesempatan ini gitu ya. Karena nggak semua orang dapat kesempatan ini, jadi saya memang benar-benar maksimalkan untuk pembuatan website ini. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan demonstrasi ya untuk website SMPN 2 pakai saji, mungkin saya sedikit cerita pengalaman saya. Jadi pengalaman saya selama ini, saya bekerja sebagai data analis, Bapak Ibu. Jadi memang eh, banyak hal gitu ya yang berhubungan dengan IT, terutama untuk dashboard data dan analisis data. Eh, Pengalaman saya kurang lebih selama 5 tahun ya, Bapak Ibu ya, bekerja. Dan selama bekerja pun saya mengikuti beberapa training, salah satunya training di Binar Academy, Bapak Ibu. Kalau pernah lihat ya Binar Academy, nah itu saya training selama 6 bulan, full intensif ya, untuk full stack website developer. Yang ngajar pun ini memang dari industri ya, industri langsung. Kebetulan yang mengajar dari Shopee, Bapak Ibu ya, full stack developer dari Shopee, sama ada yang dari Bank Simniaga gitu ya, Bank Niaga. Nah, memang dari programmernya sana, jadi saya memang belajar dari sana seperti itu. Dan banyak hal, beberapa project yang sudah saya selesaikan ya untuk pembuatan website. Nah, ini sedikit cerita nih ya, ini menarik banget ya. Sebelum saya dapat kesempatan ini, memang saya di info eh, sama istri saya gitu ya, kalau sekolah lagi butuh untuk pembuatan website. Nah, mungkin sebelum saya jelaskan website, mungkin saya benchmark ya, kalau boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya benchmark bukan ingin membanding-bandingkan, enggak gitu ya. Cuma biar kita semua bisa lebih tahu ya Bapak Ibu ya, website di SMP negeri di Malang atau Kabupaten Malang itu seperti apa sih layoutnya, bentuknya yang sudah publish seperti apa dan lain sebagainya ya. Biar ada gambaran dan bisa jadi benchmark ya. Mungkin kalau ada tambahan fitur dan lain sebagainya nanti kita bisa sesuaikan ya. Saya orangnya fleksibel, Bapak Ibu ya. Kalau memang ada saran dan masukan bisa disampaikan aja terkait fitur. Nah, saya lihat di SMPN Negeri 1 Malang, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya di websitenya. Sebenarnya cukup menarik fitur-fiturnya. Cuma secara layout Bapak Ibu bisa nilai sendiri lah ya. Secara layout dan tampilan Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Jadi memang di website itu bukan hanya soal fitur ya, tapi bagaimana sih website itu menarik, dilihat orang nyaman gitu ya. Karena nanti website pun nggak dipakai hanya di mungkin laptop atau mungkin di banyak platform ya. Dan biar orang pengunjungnya banyak, tertarik lihat website kita lagi dan lagi, memang tampilannya kita harus sesuaikan ya. Gimana orang bisa nyaman sih membaca informasi yang udah kita sampaikan, itu sangat penting sekali ya. Jadi UI UX-nya, experience pengalaman tampilannya itu sangat perlu sekali. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini SMPN 1 Malang, tampilan websitenya seperti ini. Ya, cukup sederhana, tapi di sini sudah banyak fitur ya. Bapak Ibu bisa lihat ya, ada banyak fitur dan banyak informasi di sini ya. Cuma Bapak Ibu bisa lihat ya, untuk program-programnya pun juga banyak, kegiatan dan beritanya pun ada ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, tapi ada beberapa memang kalau yang saya lihat ini belum cukup update ya. Dan tampilannya cenderung monoton seperti ini. Nah, saya juga mau lihat Bapak Ibu ya untuk di SMPN 4 Kepanjen. Nah, di SMPN 4 Kepanjen fitur-fiturnya ada profil, ada kurikulum, kesiswaan, prestasi, informasi, sama perpustakaan. Kalau kita lihat pun websitenya cukup kalau bisa boleh saya bilang ya Bapak Ibu ya, kalau di SMPN 4 Kepanjen ini cukup
lumayan tertata gitu ya, layoutnya pun cukup bagus seperti itu. Nah, ini fitur-fiturnya ya Bapak Ibu ya. Apa aja? Nah, ini yang saya buat Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya ingin membuat ya full codingan gitu ya, full source coding yang lebih bagus. Saya ingin pakai teknologi JavaScript Bapak Ibu ya, sama React.js. Cuma karena memang melihat nanti maintenance dan lain sebagainya, saya melihat juga ya tenaga SDM juga, istri saya juga, gimana caranya biar apa yang saya buat ini bisa mudah nanti di maintenance maupun dilakukan pengeditan dan sebagainya oleh istri saya. Jadi saya memang pakai teknologi WordPress, tapi di teknologi WordPress ini saya memang melakukan beberapa coding Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak asal untuk sekedar bikin ya, enggak ya. Memang ini dibuatnya cukup lumayan rumit Bapak Ibu ya. Ini saya jelaskan dulu ya fitur utamanya di sini Bapak Ibu di fitur awal. Ya, jadi apa aja sih fitur-fitur ini yang saya jelaskan? Jadi kalau boleh saya bilang Bapak Ibu, fitur yang saya buat di sini lebih lengkap ya dari SMP yang saya research ya, yang saya lihat gitu ya, seperti SMP 1 Malang sama SMPN 4 Kepanjen gitu. Nah, di sini kenapa kok lebih kompleks, lebih bagus dan lebih tertata? Pertama, Bapak Ibu bisa lihat ya desain pertama. Itu desain pertamanya cukup lumayan bagus ya. Maksudnya dari penampilan lebih modern ya, bisa saya bilang lebih modern. Dan Bapak Ibu, saya pakai pasang model di sini ya, yang cantik, cakep, nanti bisa diubah gitu ya, modelnya siapa, biar menarik gitu ya. Jadi biar ketika orang lihat websitenya, wah ini siswa SMPN 2 pakai saja ini good looking misalnya ya. Ini cuma sebagai ini ya, cuma nanti bisa diganti modelnya misalnya yang berkerudung atau apapun ya, terserah gitu. And then di sini ada fitur pencarian Bapak Ibu. Jadi misalnya ada beberapa hal, artikel atau pengumuman yang ingin dicari segera, nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini, di bagian sini diketik aja, nanti di search, nanti dia akan muncul gitu. Nah, ini fitur yang sangat penting Bapak Ibu, karena ketika kita ingin mencari sebuah informasi lebih spesifik, kita nggak harus menghafal ya satu-satu gitu. Misalnya, oh saya mau lihat ekstrakurikuler, nah bisa diketik langsung. Jadi ini semacam search engine tapi di dalam website. Jadi ini sangat memudahkan sekali user. Jadi saya memikirkan tampilan yang modern sama gimana caranya user ini bisa dapat informasi banyak hal dengan cara yang mudah. Nah, terus fitur-fiturnya di sini apa aja? Nah, ini saya pakai slogan ya, brilian, nanti bisa diganti. Ini memang saya lihat dari masukan dari istri saya. Cuma nanti bisa disesuaikan aja. Nah, ini fitur-fiturnya banyak Bapak Ibu, mulai dari sambutan. Nah, nanti sambutan nanti bisa diubah ya. Ini masih layout aja, template aja, nanti bisa diubah gitu ya. Jadi nggak semuanya saya sesuaikan. Ini masih template aja. Untuk header and footernya sudah saya sesuaikan Bapak Ibu ya. SMPN 2 pakai saji, alamatnya pun sudah saya sesuaikan. Nanti kontak dan seterusnya memang saya butuh informasi itu. Tapi ini hanya sebagai gambaran aja Bapak Ibu. Nah, itu ada sambutan. Kemudian ada visi misi. Nah, ini ya, memang saya buat desain yang modern, yang kekinian Bapak Ibu, biar siswa-siswi kalau lihat tampilannya lebih ini ya, lebih menarik kayak gitu. Nah, ini PPDB saya kurang tahu ya Bapak Ibu ya, memang dibutuhkan atau seperti apa. Cuma memang kenapa saya buat PPDB di sini Bapak Ibu, karena memang beberapa orderan yang saya terima memang di sekolah swasta ya. Saya kurang paham nanti di SMPN 2 pakai saja ini apakah perlu fitur PPDB atau enggak. Kalau memang nggak perlu, nanti saya bisa hapus. Ya, jadi ini PPDB, pendaftaran registrasi calon peserta didik baru, bisa digunakan di sini. Jadi fiturnya lengkap Bapak Ibu. Jadi mulai dari download formulir ya, jalur pendaftarnya seperti apa, dan seterusnya. Ini
udah sesuai ya informasi-informasinya, bahkan sampai upload berkas persyaratan pun sudah ada di sini ya, lengkap Bapak Ibu. Bahkan di SMP lainnya tidak ada. Tapi ya sekali lagi ya saya kembalikan seperti apa. Bahkan Bapak Ibu hasil PPDB-nya pun bisa kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini masih tampilan awal aja ya Bapak Ibu, ini masih template ya. Saya ngawur untuk datanya masih disesuaikan. Mungkin PPDB ini bisa diganti e-raport atau apa yang lainnya boleh ya. Nah, terus di sini ada ekskul Bapak Ibu. Untuk ekstrakurikuler memang saya tidak mencantumkan ini ya Bapak Ibu ya. Lebih spesifik seperti itu. Nanti kalau memang ada beberapa list, saya soalnya mohon maaf masih belum tahu untuk ekstrakurikulernya yang ada di SMPN 2 pakai saji, saya masih belum tahu ya. Nanti bisa saya update gitu Bapak Ibu kalau misalnya ini jadi websitenya ya. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau ada foto-foto saya perlu sekali ya Bapak Ibu ya, bisa dimasukkan di sini ekskulnya apa aja. Jadi siswa dari luar pun misalnya mau mendaftar di SMPN 2 pakai saji sudah paham ya. Oh, nanti ekskulnya apa aja sih. Nah, itu karena itu sangat penting ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu di sini ada profil guru juga. Nah, guru. Nah, ini guru nanti ada fitur foto juga, ada nama. Nah, untuk fieldnya ini Bapak Ibu atau informasi di sini sebenarnya bisa saya sesuaikan ya. Ini cuma saya masih bingung ya mau cantumkan seperti apa, nanti sekolah minta apa nanti bisa saya sesuaikan gitu ya. Misalnya cuma guru mata pelajaran apa, aktif apa dan seterusnya ya, atau informasi-informasi tertentu boleh nanti saya masukkan di sini. Tapi sekali lagi saya butuh datanya seperti foto, kemudian identitas lainnya gitu. Tapi tenang Bapak Ibu, ini websitenya memang saya buat untuk se-friendly mungkin ya. Jadi mungkin istri saya atau mungkin rekan-rekan lain nanti akan saya ajari gitu ya untuk pengeditan. Jadi kalau misalnya ada data guru baru atau staf baru nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian di sini ada fitur agenda juga Bapak Ibu. Nah, ini hanya template ya yang di atasnya. Nah, ini fitur agenda ini misalnya ya Bapak Ibu ya, ini sebagai contoh aja. Jadi ini jangan dimaknai real ya, ndak, ini sebagai contoh aja. Jadi ini misalnya Bapak Ibu kita menyelenggarakan kegiatan pramuka ya di SMPN 2 pakai saji. Nah, itu nanti kita bisa upload ya hari dan tanggalnya apa, waktunya di mana, lokasinya di mana, deskripsinya seperti apa. Kemudian nanti informasi kontak, timnya siapa dan seterusnya. Kemudian di sini juga sudah ada countdown-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa lihat, oh ini kurang berapa hari sih acaranya, tinggal berapa apa yang harus kita persiapkan. Jadi siswa pun kalau misalnya ingin lihat agenda ya Bapak Ibu ya bisa melalui website. Jadi sangat memudahkan siswa juga kalau misalnya lihat agenda dan seterusnya bisa melalui website gitu. Nah, ini agenda kurikulum ya. Bisa Bapak Ibu lihat juga ya. Banyak nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di website ini ya, yang lain sebagai benchmarking, memang tidak ada Bapak Ibu seperti agenda ya, adanya cuma berita dan pengumuman aja di sini. Ini saya lihat dari SMPN 4 Kepanjen. Nah, ini ya. Jadi ini rekapan kegiatan agenda. Nah, tapi kalau jadwal agenda masih tidak ada di sini. Dan enaknya di fitur ini memang untuk agenda yang sudah terjadwal itu dikelompokkan sendiri Bapak Ibu, dan kita bisa lihat kurang berapa hari sih, hamin berapa untuk ke acara tersebut. Jadi kita juga bisa prepare gitu. Misalnya kurang 1 bulan apa sih yang siswa prepare dan seterusnya. Jadi semuanya nanti bisa kita upload di sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya agenda upacara nih, apa aja yang harus di-prepare, dokumen apa aja yang harus dipersiapkan, randonya seperti apa, nanti kita bisa sampaikan di sini. Dan di sini pun Bapak Ibu kita bisa share juga ya via WhatsApp. Jadi
informasi ini bisa kita lanjutkan, bisa kita teruskan ke WhatsApp gitu. Dan agar informasi itu lebih terpercaya, memang kan kalau sekolah mengeluarkan postingan secara resmi ya di websitenya resmi sekolah, itu akan lebih trusted daripada via WA. Karena dengan poster agenda seperti ini Bapak Ibu, ketika ada eh, wali murid ya yang menanyakan ini kegiatannya apa aja sih gitu. Misalnya kalau di WA kan kadang ada chat yang tenggelam gitu. Ada informasi yang mungkin terskip ya, tidak tersampaikan miss atau apa. Nah, akan lebih baik kalau disampaikan di website, karena nanti di website akan terus bisa diakses selamanya Bapak Ibu ya, selama websitenya tidak dihapus. Nah, kemudian saya lanjut Bapak Ibu, itu untuk poster agenda ya. Jadi jadwal-jadwal agenda mungkin selama 1 tahun ini bisa di-post gitu ya. Dan kita bisa buat kalendernya seperti apa ya, bisa disampaikan di agenda. Nah, kemudian pengumuman. Jadi pengumuman ini berbeda juga ya pengumuman ya. Nah, ini pengumuman. Ini misalnya ke pengumuman ini lebih tepatnya ke ini untuk Bapak Ibu. Kalau misalnya hasil ujian, hasil rapot itu nanti bisa disampaikan di sini. Ya, saya kurang tahu kebijakan seperti apa, tapi mungkin pengumuman-pengumuman resmi seperti misalnya nih remedi nilai ujian harian. Nah, misalnya di-upload di sini bisa ya. Nanti ada lampirannya juga di sini Bapak Ibu. Ya, bisa dikasih lampiran. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Terus di sini pun juga ada alumni ya. Alumni ini masih belum saya isi sih Bapak Ibu fiturnya, nanti bisa Bapak Ibu buat gitu ya, alumni mungkin yang berprestasi atau mungkin alumni yang membanggakan, bisa banget di ini, tapi masih belum saya develop lebih lanjut. Nah, ini salah satu untuk prestasi Bapak Ibu. Nah, prestasi ini menurut saya penting banget Bapak Ibu ya, terutama untuk promosi sekolah ya. Karena memang saya menangani klien di swasta, biasanya ini fitur ini sangat penting sekali ya untuk promosi sekolah gitu ya. Nah, ini saya dapat foto dari istri saya Bapak Ibu ya. Ini saya ngawur aja sih. Ini juara satu pramuka, saya kurang tahu ini juara apa gitu ya. Cuma nanti bisa diedit seperti itu. Nah, jadi foto-foto di sini prestasi siswa bisa dimasukkan Bapak Ibu ya, sebagai bentuk awareness ke masyarakat kalau memang di SMP 2 pakai saji itu siswanya punya prestasi ini loh gitu. Jadi bisa di tracking ya, prestasinya seperti apa, biar banyak yang daftar di SMP 2 pakai saji juga. Nah, ini juga bagi mungkin yang nggak paham coding ya, nanti saya akan ajarkan ya gimana sih cara ngepostnya untuk semuanya ini ya. Jadi ini cukup friendly ya, mudah digunakan dan tampilannya modern Bapak Ibu. Nah, untuk artikel juga Bapak Ibu ya, misalnya ada kegiatan sekolah yang penting gitu ya, seperti ANBK dan seterusnya. Nah, nanti bisa digunakan di sini ya, dibuat kontennya di sini. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi ini tampilannya seperti ini. Ini ada kegiatan ANBK ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ini memang saya ngarang sih ya. Saya ini sebagai contoh aja Bapak Ibu. Jadi ada tanggal postnya siapa, yang ngepost siapa, jam postnya siapa, kegiatannya seperti apa, ada gambarnya juga. Nah, seperti itu. Dan kegiatan ini sekali lagi ya Bapak Ibu ya, bisa dibagikan. Bisa lewat Telegram, Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, ini jadi semua kegiatan itu bisa kerekap dan bisa didokumentasi di website. Itu lebih bagus ya, lebih terkesan profesional. Nah, ini untuk kabar ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ada agenda, ada pengumuman, ada ekstrakurikuler, ada staf guru dan seterusnya. Nah, ini ada fasilitas Bapak Ibu ya. Nah, fasilitas saya yakin di SMP 2 pakai saji pasti ada beberapa fasilitas yang sudah mumpuni ya. Itu bisa banget untuk ditambahkan. Nah, di sini kayak musola dan seterusnya. Nah, nanti bisa ditambahkan. Nah, ini salah satu contohnya nih ruang lab komputer ya, deskripsinya seperti apa nanti bisa disesuaikan. Ya, ini deskripsi maksudnya Bapak Ibu. Nanti saya akan sampaikan gitu. Jadi
banyak hal gitu ya yang sebenarnya bisa nanti ditampilkan. Nah, gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini website yang saya buat. Ya, jadi ini website yang saya buat. Nah, nanti dari website ini Bapak Ibu kita bisa punya banyak fitur ya. Punya banyak fitur dan saya yakin fitur-fitur ini sangat penting. Kalau kita benchmarking ke sekolah-sekolah yang lainnya, mungkin ada beberapa hal yang kita lihat ya. Sebenarnya sudah bagus Bapak Ibu, cuma untuk tampilannya cukup ada yang sudah mumpuni, cuma secara tampilan ini tidak responsif ya. Jadi ada website itu yang responsif Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita tarik sini, kita tarik itu dia akan responsif ya, mengikuti dengan ukuran. Tapi ada juga website yang tidak responsif. Artinya apa? Artinya ketika kita ubah ya layout ini, dia akan berubah, cuma layoutnya akan jadi jelek banget. Nah ini kan seperti ini ya. Nah ini kalau saya kecilkan di sini, nah dia tidak akan berubah, tidak akan mengikuti hasilnya. Nah ini tidak responsif ya, kurang responsif. Nah kalau yang ini Bapak Ibu, nah dia responsif ya. Nah dia mengikuti dari ukuran browser kita. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat di tampilannya HP pun dia akan berbeda seperti itu. Nah kalau yang kita lihat di ini SMPN 4 Kepanjen ini udah cukup responsif ya. Nah itu Bapak Ibu. Nah nanti kalau ada informasi kurikulum dan seterusnya bisa banget Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditambahkan kalau ada tim kurikulum yang ingin menyampaikan informasi tertentu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, fitur-fiturnya. Kalau memang dari SMPN 2 pakai saja ini berkenan gitu ya, pakai website yang saya buat, nanti akan saya kasih training gitu ya ke guru-guru, terutama guru TIK, untuk gimana sih pengelolaan website seperti itu. Nah untuk password dan seterusnya nanti akan saya serah terimahkan. Nanti untuk pembuatan ya seperti artikel dan seterusnya itu nanti akan bisa dilakukan ya. Bahkan mungkin yang tidak paham coding sekalipun bisa dilakukan. Nah tapi untuk bagi yang proses update fitur-fitur baru, nah itu mungkin bisa koordinasi lagi sama saya, misalnya dibutuhkan di pertengahan jalan seperti itu. Tapi untuk pengisian konten ya, pembuatan artikel dan seterusnya itu nanti bisa dilakukan oleh siapapun ya yang punya password itu. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti kalau ada masukan atau ada tambahan nanti bisa diinformasikan aja ke Bu Farira ya. Nanti biar istri saya menyampaikan ke saya, nanti saya akan update lagi fitur-fiturnya seperti itu ya, kalau jika berkenan ya. Jadi memang sebelum saya membuat ini saya survei Bapak Ibu ya di beberapa website tertentu, di websitenya SMP lain gitu ya. Saya lihat beberapa SMP yang kualitasnya bagus ya, seperti SMPN 4 Kepanjen tuh fitur-fiturnya seperti apa sih. Kemudian saya coba adaptasi dan saya tambahkan. Dan saya kira ini beberapa fitur-fitur penting ya menurut saya, dan ada beberapa fitur yang memang nggak sekolah lain miliki seperti itu. Tapi nanti bisa disampaikan kalau ada penambahan fitur, boleh banget. Nah ini sangat mudah banget ya untuk pengoperasiannya, untuk pengeditan konten dan seterusnya sangat mudah banget. Mungkin nanti ketika ini udah misalnya setuju ya atau deal dengan saya, nanti bisa dibuat untuk MOE-nya ya seperti apa. Dan mungkin nanti akan butuh hosting ya Bapak Ibu ya, hosting sama domain. Nanti bisa disesuaikan aja Bapak Ibu hosting sama domainnya sesuai dengan budget sekolah. Tapi yang jelas karena tampilan website ini masih dalam bentuk front end ya, tampilan awal, mungkin kan tidak perlu database ya. Jadi dan trafiknya pun mungkin nggak butuh yang sebegitu besar. Jadi mungkin bisa pakai hosting atau domain yang
lebih terjangkau seperti itu. Nanti bisa dipilih gitu Bapak Ibu, karena eh, hostingnya itu sebenarnya yang mahal itu hostingnya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, untuk domain nanti bisa pakai domain sekolah ya. Tapi nanti ada pengurusan berkas-berkas Bapak Ibu ya. Seperti berkas pendirian sekolah dan seterusnya, memang itu harus diurus untuk mendapatkan domain itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak kesempatannya. Saya dikasih kesempatan untuk bikin website seperti ini ya. Jika deal, nanti saya akan buatkan gitu ya, dan saya akan ajarkan uh, ke guru TIK yang ada di SMPN 2 Pakai Saji gitu ya. Jadi ini tidak beli putus ya, tapi nanti saya akan kasih training juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.